Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur pada pagi hari ini kita dapat kembali bersama-sama untuk bersaat teduh bersama Sektor 5. Hari ini hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 17 dengan tema karya yang memerdekakan. Bahan perenungan dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman. Mari sebelumnya kita akan memujikan sebuah lagu pujian dengan judul Tuhan Kaulah Pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Bapak Ibu dan saudara, kalau melihat seorang yang hidup dalam penderitaan bertahun-tahun, apakah yang Bapak Ibu saudara pikirkan? Sebagian orang merasa itu bukan urusannya, maka memilih sikap diam saja. Apalagi kalau orang itu tak meminta pertolongan.
Sebagian orang yang lain mungkin berbelas kasihan lalu ingin menolongnya. Ada berbagai bentuk pertolongan dari sekedar memberi bantuan sedikit sampai pertolongan yang sifatnya membebaskan atau mengentaskan orang itu dari penderitaannya. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini menyajikan inspirasi dari sikap Tuhan Yesus ketika melihat orang yang menderita. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 17 yang nanti akan saya bacakan. Mari sebelumnya Bapak Ibu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Kau izinkan kami kembali untuk bersama-sama, untuk kami dapat berkumpul, melakukan saat teduh bersama dengan Sektor 5. Tuhan, mengucap syukur karena berkat-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau serahkan saat teduh kami pagi hari ini hanya di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 17. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan hari ini dikisahkan bahwa pada suatu saat di hari Sabat, setelah Yesus selesai mengajar di satu rumah ibadat, Yesus melihat ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh hingga ia mengalami kesakitan. Beban sakit yang menindih itu sampai membuat bungkuk punggungnya. Yang menarik adalah orang ini ada di rumah ibadat dan mendengarkan Yesus mengajar, namun ia tidak memohon kesembuhan kepada Yesus. Mungkinkah ia telah kehilangan pengharapan? Tak ada penjelasan tentang hal ini. Yang jelas, Injil mempersaksikan prakarsa atau inisiatif Yesus yang bertindak menyembuhkan si ibu. Yesus peka melihat kondisi di sekitarnya. Yesus tahu si ibu membutuhkan disembuhkan dan dibebaskan dari penderitaannya walaupun si ibu tidak berteriak-teriak minta tolong. Bahkan mungkin dia juga tidak membayangkan akan disembuhkan oleh Yesus. Atau mungkin pula dia sudah menerima dan bersahabat dengan sakit dan penderitaannya hingga tak merasa perlu memohon kesembuhan. Yang jelas, si ibu masih ditindih kuasa roh. Beban sakit dan penderitaannya yang membuat dia bungkuk bukan hanya fisiknya, tetapi juga mental dan spiritualnya. Ia tak mampu menatap ke depan untuk melihat bahwa masih ada harapan di masa depan. Ia juga tak mampu menengadah ke atas, memandang Tuhan yang mampu berkarya dengan kuasanya yang besar. Orang yang seperti ini justru sedang dikuasai penderitaan hebat.
Maka Yesus pun tidak bisa tinggal diam ketika melihat dia. Yesus mengentaskan si ibu dari penderitaannya yang menghukumnya. Ia dimerdekakan atau dibebaskan dari penjajahan roh jahat dan sakitnya sehingga ia bersukacita memuliakan Tuhan. Sayangnya Bapak, Ibu, dan Saudara, karya penyembuhan dan pembebasan yang dilakukan Yesus ini dipandang sebagai suatu kesalahan oleh kepala rumah ibadat. Yesus dituduh telah melanggar hukum Sabat yang melarang penyembuhan orang sakit pada hari Sabat. Namun Yesus justru mengingatkan orang banyak bahwa Sabat ada untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Sesungguhnya Sabat adalah hukum pembebasan. Hukum Sabat tak boleh menjajah manusia hingga manusia kehilangan kemerdekaan untuk menolong dan menyelamatkan orang lain. Yesus hadir untuk menyelamatkan manusia dari berbagai ikatan yang membelenggunya. Belas kasihan dan keberanian membebaskan atau memerdekakan orang dari berbagai belenggu penderitaan ini memberi inspirasi pada kita untuk juga berinisiatif dan berani terjun dalam karya pelayanan yang memerdekakan. Mari Bapak Ibu kita merefleksikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat kita mensyukuri 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, negara kita yang tercinta ini, marilah kita mengamati kondisi masyarakat di sekitar kita. Apakah semua orang telah mengalami kemerdekaan dalam arti bebas dari belenggu penderitaan, ketidakadilan, dan lain-lain? Apakah inspirasi karya pembebasan yang dilakukan Yesus menggerakkan kita untuk berperan aktif dalam karya yang memerdekakan orang lain? Mari kita akan berkomitmen, kita akan mengamati kondisi di sekitar kita untuk melihat adakah orang lain yang sedang dibelenggu penderitaan. Dan kita akan belajar untuk menolong orang lain, tapi bukan hanya sekedar memberi bantuan, melainkan memikirkan bentuk pertolongan yang memerdekakan orang itu dari belenggu penderitaannya. Kita juga akan mendukung dan mendoakan serta berpartisipasi aktif dalam karya diakonia transformatif yang memperjuangkan pembebasan dari belenggu penderitaan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, mampukanlah kami untuk berkarya yang memerdekakan orang, mengentaskan orang lain dari penderitaannya. Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami dan Engkau selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.